Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai bagaimana sih cara untuk melakukan penanganan pada kelahiran anak babi. Namun sebelum itu, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wanda Urina Putri dengan NIM 21095-11094, kelas C Program Studi Pendidikan Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Let's go! First of all, perlu kalian ketahui bahwa umur kebuntingan pada babi sendiri kisarannya adalah 115 hari. Babi yang akan melahirkan umumnya akan menjadi gelisah. Jadi dia bisa kadang berbaring, kemudian bangun, menghentak-hentakan kaki, memukul-mukulkan ekor, dan juga biasanya ditandai dengan penurunan nafsu makan. Nah, apabila telah terjadi hal tersebut, maka kita sudah harus menyiapkan kandang nih untuk tempat lahiran induk babi. Hal ini dilakukan agar proses persalinan akan berjalan dengan lancar. Nah, babi yang sudah biasa melahirkan, proses pemindahannya biasanya dilakukan 2-3 hari sebelum melahirkan. Namun, untuk yang baru pertama kali melahirkan membutuhkan waktu yang lebih lama nih guys. Ini sekitar seminggu. Hal ini agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan nantinya akan melakukan persalinan dengan nyaman, aman, dan tenang. Pada proses kelahiran babi yang normal, umumnya dibagi menjadi 3 stadium nih teman-teman. Apa aja sih? Yakni yang pertama ada stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, dan yang terakhir adalah stadium pelepasan. Saya jelasin satu persatu ya teman-teman. Baik, untuk stadium yang paling awal nih, yakni ada stadium persiapan. Stadium ini ditandai dengan beberapa hal, yakni yang pertama ada perut indukan yang semakin turun ke bawah, yang kedua urat daging di sekitar vulva mengendor, yang ketiga vulva membengkak berwarna merah dan terlihat keluar, yang keempat ambing mengeras, yang kelima puting berwarna kebiruan, 6 nafsu makan menurun, yang ketujuh induk mulai mengumpulkan sarang, dan yang kedelapan adalah air susu yang akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Nah, untuk dapat mengecek air susu yang keluar ini dapat kita pencet ambingnya ya guys. Lanjut ke stadium yang kedua nih guys, yakni stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim induk babi akan mulai berkontraksi. Selain itu, stadium ini juga ditandai dengan babi yang nampak gelisah, yakni terlihat tidur, kemudian berdiri, tidur lagi, memukulkan ekor, dan juga menghentak-hentakan kaki. Nah, 6 jam sebelum melahirkan, induk akan sering berbaring dan tidak mau makan. Kemudian juga, induk babi akan sebentar-sebentar untuk buang air kecil atau kencing. Nah, kontraksi yang kuat dari otot rahim akan mendorong janin ke arah belakang mencari posisi mendekati rahim, sehingga perut babi akan terlihat menurun, tubuh terlihat memanjang, dan serviksnya akan terbuka. Oke guys, kita masuk ke stadium terakhir nih, yakni stadium pelepasan. Setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti dengan adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, maka janin akan terdorong keluar atau lahir. Pada saat persalinan ini, pastikan bahwa babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring ya teman-teman. Nah, sebisa mungkin jangan sampai didekati oleh orang asing karena ditakutkan babi tersebut akan refleks berdiri dan akan mengganggu proses persalinan. Apabila ada kendala-kendala, misalnya anak babi tidak semua keluar, maka kita bisa menginjeksikan oksitosin atau obat lain dengan aktivitas oksitosin. Nah, begitu anak babi keluar, maka kita harus memperhatikan karakter induknya nih guys. Karena ada beberapa induk babi yang bersifat kanibal. Maka hal ini akan mengharuskan kita untuk langsung mengambil anaknya dan segera dibersihkan. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa proses kelahiran babi ini biasanya terjadi 1-12 jam. Cukup lama ya guys. Hal ini juga disebabkan karena babi sendiri merupakan hewan paridi, yakni hewan yang beranak banyak, sehingga waktu yang dibutuhkan juga cukup lama dalam proses kelahirannya. Nah, jika proses kelahiran
lebih dari 12 jam, maka di sini kita harus segera membantu persalinannya ya guys, karena ditakutkan terjadi gangguan atau kelainan-kelainan lainnya. Usai ketiga stadium tersebut menandakan bahwa telah selesailah proses persalinan babi. Nah, hal ini ditandai dengan keluarnya plasenta. Perlu diingat nih guys, jangan sampai plasenta ini termakan ya oleh induknya, karena hal ini dapat menyebabkan gangguan pada perut atau usus yang dampaknya nanti akan menyebabkan air susu induk terhambat dan tidak mau keluar. Selain itu ada dampak yang lebih mengerikan loh, yakni dengan dimakannya plasenta dapat memicu kanibalisme dari induk untuk memakan anak-anaknya. Serem banget kan? Oke, lanjut. Setelah induk melahirkan, berilah waktu dia untuk beristirahat sebentar. Namun jangan terlalu lama, karena dalam proses persalinan ini kalian tahu pasti disertai dengan keluarnya air kencing atau kotoran, sehingga tempat sekitarnya akan menjadi kotor. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk menangani babi yang baru lahir? Jadi begitu lahir, selaput lendir pada anak babi harus segera dibersihkan agar anak babi menjadi kering dan mencegah dia dari kedinginan. Kemudian lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut pada anak babi. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, peganglah kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Menyambung dari yang tadi nih teman-teman, jadi di sini sudah ada beberapa tahap penanganan atau perawatan anak babi yang baru lahir. Simak penjelasannya berikut ya. Baik, yang pertama adalah memotong tali pusar. Tali pusar sendiri adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Tetapi tali pusar ini menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Umumnya tali pusar ini akan dipotong sekitar 2,5 cm agar tidak terlalu panjang. Kemudian adalah memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, 2 pasang pada tiap rahangnya. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak nih guys. Gigi anak babi sangat efektif untuk menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induknya akan menolak untuk menyusui anak-anaknya nanti. Kemudian juga apabila anak babi berkelahi atau bermain dengan sesamanya, maka gigi tersebut dapat menyebabkan luka pada anak babi yang lain. Selanjutnya adalah mendapatkan kolostrum. Setelah pemotongan gigi, segera letakkan kembali anak babi bersama induknya ya guys, karena agar anak babi ini dapat menyusu dan memperoleh susu air pertama, yakni yang mengandung kolostrum, yang mana memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum ini sangat kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Penanganan pada anak babi yang baru lahir selanjutnya adalah memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka dari itu, secara rutin dilaksanakan pemotongan ekor pada anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor anak babi. Selanjutnya ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi sering terjadi nih. Hal ini disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien dalam memindahkan mineral tersebut. Maka dari itu, penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi sangatlah diperlukan. Pemberian zat besi ini dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan pada anak babi. Selanjutnya adalah penitipan anak babi. Pada beberapa kasus, anak babi bisa kehilangan induknya nih guys. Lalu apa sih yang dapat kita lakukan? Untuk yang pertama, kita dapat memberikan susu sapi atau susu formula. Namun hal ini sering gagal karena dalam susu tersebut tidak mengandung kolostrum yang mana berfungsi untuk mencegah infeksi, karena dalam kolostrum ini mengandung protein yang kaya akan imunoglobulin. Kemudian untuk solusi yang kedua nih guys, apabila memungkinkan, anak babi ini bisa dititipkan pada induk yang lain yang anak-anaknya tidak terlalu banyak.
Tetapi biasanya anak babi ini akan cenderung ditolak nih oleh induk yang lain. Nah, hal ini bisa kita siasati dengan menempatkan anak-anak babi tersebut dalam suatu kotak dan diberi aroma-aroma yang sama. Nah, hal ini akan membuat anak babi tersebut dapat diterima oleh indukan yang lain. Selanjutnya ada pembuatan tanda atau nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, yang berguna untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberikan tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Untuk pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, untuk pembuatan tanda atau nomor ini dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu, bisa juga dapat menggunakan ear tag, cap bakar, pilox, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi nih guys. Penanganan selanjutnya yakni ada kastrasi atau kebiri. Anak babi perlu dikastrasi atau dikebiri. Semakin awal kita melakukan kastrasi akan semakin bagus. Lakukan kastrasi sepanjang testis anak babi sudah komplit. Kastrasi yang dilakukan sedini mungkin dapat mengurangi resiko stres, mengurangi resiko pendarahan, dan lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kastrasi pada babi yang sudah dewasa. Adapun tujuan dari kastrasi sendiri diantaranya yang pertama untuk mempertahankan kualitas daging lebih bagus dan penimbunan daging dan lemaknya lebih cepat. Kemudian agar pejantan yang tidak dipergunakan lagi untuk bibit atau pemacet dagingnya tidak berbau. Selanjutnya ada penyapihan. Normalnya babi disapi saat berumur 8 minggu atau juga dapat disapi saat berumur 6 minggu. Waktu penyapihan ini tidak boleh secara asal saja. Hal ini tergantung oleh beberapa faktor, yakni yang pertama ada faktor induk, yakni dilihat kesehatannya apakah terlalu kurus. Kemudian ada faktor anak, dilihat apakah ia sehat dan pertumbuhannya bagus. Kemudian yang terakhir ada faktor peternak, yakni dilihat dari sisi ekonomi yang diimbangi dengan tata laksana yang bagus. Selain penanganan tersebut, anak babi juga biasanya akan dilakukan penimbangan, kemudian pemberian vaksinasi, dan juga pemberian obat cacing. Oke, tadi stadium kelahiran sudah, penanganan dan perawatan anak babi setelah kelahiran juga sudah. Maka sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kematian pada anak babi. Anak babi sangat rentan mengalami kematian pada umur 3-10 hari. Jumlah kematian pada anak babi sebelum dipisahkan dari induknya dapat mencapai 30-50%. Sedangkan kematian sesudah dipisah atau disapi yakni 5-10%. Adapun faktor yang menyebabkan kematian anak babi ini diantaranya yang pertama adalah perubahan lingkungan. Anak babi tidak boleh mendapatkan pancaran sinar matahari secara langsung ataupun kedinginan. Kemudian yang kedua, anak babi yang mati terhimpit atau terinjak oleh induknya. 3. Induk mengalami konstipasi, yakni air susu kurang, tidak keluar sama sekali, atau jumlah anak yang lebih banyak dari puting induknya. Selanjutnya adalah perlengkapan kandang yang kurang, misalnya tidak ada kotak, dinding penghalang, sehingga anak babi tidur bersama induknya dan kemudian akan terimpit oleh badan induknya. Selanjutnya adalah kekurangan zat makanan. Hal ini diakibatkan oleh ransum induk yang kurang. Kemudian adalah yang terakhir sifat buas induk atau kanibalisme induknya yang memakan anak-anaknya sendiri. Oke, mungkin itu pemaparan terkait penanganan anak babi. Dari video ini yang ingin saya tekankan, yakni kita harus tahu bahwa dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik, meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Karena babi ini sendiri sangat mudah terserang penyakit dan mikroorganisme lainnya. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.